Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati dan saya cintai, saudara-saudari yang saya banggakan dan saya kagumi. Salam takdim, salam hormat untuk saudara-saudariku. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan hari esok, hari-hari ke depan. Allah senantiasa limpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dimudahkan semua urusan kita, disampaikan rencana dan cita-cita kita, dikabulkan doa dan permohonan kita. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, hari-hari ini kita digegerkan oleh adanya undangan Rabithah Alawiyah untuk menyelesaikan atau untuk meluruskan nasab yang sesungguhnya selama ini diaku-aku oleh para habib, yakni sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Undangan itu adalah undangan jebakan, maka saya buat judulnya Rabithah Alawiyah itu sarang penyamun, masa mau menyelesaikan hasil rampokan. Jadi kantor Rabithah Alawiyah itu adalah kantornya para penyamun, lalu mencoba mengundang Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Profesor Dr. Manachem Ali, Pak Haji Roma Irama, kemudian ada Guru Gembul dan sebagainya, untuk meluruskan atau bahasa kasarnya bantahan, menyampaikan bantahan tentang apa yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Mbak Alawi sudah rungkat nasabnya, bikin geger mau nipu umat Islam demi mengambil kepercayaan, lalu menjatuhkan para pejuang pelurusan nasab yang diperoleh dari hasil cangkokan dan pembegalan. Yahudi ngaku-ngaku cucu Nabi. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, patut kita telisik sisi-sisi kejahatan, sisi-sisi buruk dari Mbak Alawi, para habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para penyamun itu mesti kita ketahui sisi-sisi buruknya. Sisi baik ya pasti ada, namanya juga manusia. Tetapi dalam masalah nasab ini perlu kita koreksi sisi-sisi buruknya, sisi-sisi negatifnya, karena inilah sesungguhnya karakter para habib Mbak Alawi itu yang bagi kita bangsa Indonesia sama sekali tidak ada kebaikannya dan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Mbak Alawi, dari sisi keindonesiaan, mereka adalah manusia primitif. Jadi primitif nih salah, bukan promotif tapi primitif. Dari sisi keindonesiaan, Mbak Alawi adalah manusia primitif.
tidak punya adab. Bayangkan saudara, mereka membuat undangan menjebak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan tanpa mau datang menghadap kepada penduduk asli pribumi. Dan kita tahu, imigran Yaman itu adalah numpang hidup ngenger di negara Indonesia. Kalau mereka punya adab, punya tata krama, tidak seperti dubab atau lalat, maka sebelum menyusun, membuat undangan, harus melakukan kunjungan baik-baik, menyusun acara, minta waktu, sebagaimana orang yang mau mengundang. Ini orang tidak punya adab sama sekali. Tidak punya budi pekerti, tidak punya sopan santun. Hanif Al-Ataf di sini adalah dalangnya. Ada keinginan untuk menjebak, ada keinginan untuk menjatuhkan, karena dibuatnya dengan sesukanya sendiri, dengan cara-caranya sendiri, tanpa kompromi. Padahal yang namanya membuat acara, itu harus ada kerjasama satu pihak dengan pihak yang lain, siapa yang diundang, siapa yang mengundang, kemudian hari kesepakatan waktunya kapan bisa dilaksanakan. Nah ini kok tiba-tiba bikin lalu disebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, belum jelas yang diundang mau atau tidak, siap atau tidak, sudah disebarkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ini maksudnya adalah untuk menjebak. Dan saya tahu persis, ini Habib Hanif Al-Attas ini tahu, yakin, kalau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah dipastikan tidak akan pernah datang. Dan karena sudah tahu, maka dengan disebarkannya undangan itu, mereka akan memframing, membuat, menjatuhkan, seakan-akan Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu lari, takut menghadapi mereka. Ini adalah tingkah pola manusia yang tidak punya adab. Manusia gurun badui yang tidak punya tata krama. Pribumi harus dihargai karena mereka ngenger. Mereka itu ngenger, di sini numpang hidup. Yang kedua, dari sisi ideologi, Pak Alawi adalah PKI berbaju gamis. Coba saudara-saudara perhatikan bagaimana kelakuan mereka, melakukan persekusi, melakukan pengeroyokan, melakukan penyerangan. Itu adalah kelakuan PKI, tapi karena PKI dulu bajunya biasa-biasa, sekarang mereka berbaju gamis. Dan kita memang tahu gembong PKI itu adalah dari klan Pak Alawi. Dari sisi ideologi, Pak Alawi adalah PKI berbaju gamis. Mereka teriak-teriak PKI, padahal mereka sendiri yang PKI. Yang ketiga, dari sisi perjuangan, Pak Alawi adalah pengkhianat bangsa. Mereka adalah antek Belanda yang menjajah bangsa Indonesia. Tidak dipungkiri, Pak Alawi itu didatangkan oleh penjajah ke Indonesia dan diberi tugas untuk melakukan penyerangan, melakukan pembungkaman terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan di sana mereka mengaku-ngaku bergelar Habib, mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, dan dengan itu mereka bisa mendekati umat Islam dan mendapatkan simpati karena pengakuan tipuan sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah antek Belanda, maka kelakuannya sama dengan Belanda. Dari sisi genealogi,
Pak Alawi adalah keturunan Yahudi. Hal ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Habib menyebut dirinya Habib itu adalah gelar bagi Yahudi. Jadi saudara, dari sisi genealogi, Pak Alawi adalah keturunan Yahudi dan itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Dari sisi keilmuan, Pak Alawi adalah masyarakat peninggalan zaman jahiliyah yang bodoh dan syirik. Maka saudara bisa lihat, tak satu pun klan Pak Alawi yang otaknya waras, yang berpikiran maju, tetapi sebaliknya mereka adalah orang-orang bodoh dan terus berpegang teguh pada tradisi dan budaya jahiliyah, yakni membesar-besarkan datuknya, dan lebih dari itu mereka adalah manusia yang hidup dari kuburan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi sosial, Pak Alawi adalah manusia yang tak punya peradaban, tak punya prestasi, hidup eksklusif dan sangat sombong. Coba saudara-saudara perhatikan, adakah klan Pak Alawi yang bergaul dengan masyarakat pribumi? Tidak. Kalau toh mereka bergaul di masyarakat pribumi adalah masyarakat mukibin yang sudah menjadi antek-antek dan jongos-jongos mereka. Pernahkah saudara mendengar ada seorang Habib punya prestasi, misalnya juara olahraga, juara MTQ misalnya? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kemarin memang ada upacara-upacara bendera. Itu baru kemarin. Sebelumnya tidak pernah terdengar ada klan Pak Alawi melakukan upacara bendera Agustusan. Dari sisi keberanian, Pak Alawi adalah kumpulan pecundang, preman, tak punya pekerjaan, tukang peras, maunya menang, nggak pakai aturan. Kita tahu preman itu mainnya keroyokan, menang dengan gerudukan, tetapi ketika diajak bertanding secara profesional, pertandingan yang diwasiti atau ada juri yang mengaturnya, mereka tidak pernah berani. Sama seperti ajakan diskusi ini. Ketika diajak diskusi di kampus, di mana kampus adalah tempat orang yang berilmu menjadi juri yang adil, menjadi pemerhati yang tahu akan kebenaran, mereka tidak berani diajak diskusi di tempat yang ada aturannya. Mereka maunya tanpa aturan, sehingga kerutukan, keroyokan, kalau perlu menipu dan melakukan penyerangan. Itulah karakter dari Pak Alawi. Dia ajak tinju, kita juga petinju. Kalau mau berani, mari kita bertinju di ring di mana di situ ada aturannya. Itu baru gentleman. Itu baru punya keberanian. Kalau cuma mainnya tipu-tipu, itu namanya preman. Dari sisi keagamaan, Pak Alawi adalah badut yang mencari uang dengan topeng agama, dengan cerita-cerita bohong, dengan doktrin-doktrin menyesatkan, dan khurafat yang membodohkan. Itu adalah karakter Pak Alawi. Menggunakan topeng, menjual nasab untuk mengubah nasib. Yang kesembilan, dari sisi kriminologi, Pak Alawi adalah maling, teriak maling, begal, teriak begal, copet, teriak copet.
Inilah karakter Alawi yang membahayakan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, mari kita tetap cerdas dan terus mengamati gerak-gerik Alawi. Jauhkan dari jamaah dan jangan undang lagi ke tempat-tempat untuk memberikan ceramah, karena ceramahnya cuma doktrin dan cerita kebohongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.